kami bersyukur buat kemurahan Tuhan hari ini hingga kami ada. Dan di dalam ibadah ini Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama belajar, merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memampukan kami yang terbatas ini, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan. Mampukan kami Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami, sehingga setiap firman yang kami baca dan kami renungkan boleh sungguh memberkati kami dan menjadi penuntun untuk kami bisa melangkah menjalani kehidupan sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, berkati hamba-Mu, mampukan ia yang terbatas ini. Biarlah kiranya Tuhan juga yang terus memampukan sehingga firman yang disampaikan boleh sungguh berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi setiap kami yang hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk, jemaat Tuhan. Salam. Selamat hari Minggu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan, kita kembali beribadah hari ini di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan, ya. Supaya janganlah kiranya semua jemaat bosan dengan belajar firman Tuhan, tapi biarlah semua bisa tetap rindu dan haus akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita terus dipelihara oleh firman itu. Ya, hari ini tema firman Tuhan yang akan kita renungkan adalah hidup dalam jaminan keselamatan. Hidup dalam jaminan keselamatan, yang firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-46. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Saya akan membacakan untuk kita semua. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacita pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan, satu perikop yang cukup singkat. Kita akan merenungkan bagian ini bersama-sama. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya kita tahu bahwa minggu depan itu ya 31 Oktober, mungkin kita sudah tahu semua gitu ya, bahwa kita sebagai gereja memperingati hari di mana terjadinya reformasi di abad yang ke-16 gitu ya. Jika kita kembali di masa sejarah gereja ini, Bapak Saudara, ketika itu seorang yang bernama Martin Luther, ya, dia hidup di dalam kegelisahan karena banyak hal, ada ketakutan juga, dan kemudian dia belajar di dalam biara, dia mencari dan juga dia terus mengikuti kebiasaan dan juga budaya-budaya yang ada di biara pada saat itu. Tapi kemudian ketika ia belajar dengan sungguh-sungguh tentang kebenaran firman Tuhan, tentang Alkitab, maka kemudian ia menemukan bahwa apa yang telah ia jalani selama ini dengan maksud dan tujuan untuk menemukan keselamatan, untuk diselamatkan oleh Tuhan, ternyata tidak sama seperti sesuatu yang telah dia pelajari dan dia dapatkan di dalam firman Tuhan. Banyak tradisi-tradisi, banyak budaya-budaya yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang
ia temukan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ia menemukan bahwa ternyata keselamatan itu tidak diterima melalui perbuatan atau dengan tindakan hidup untuk kudus gitu ya. Tetapi keselamatan diterima karena iman kepada Kristus, karena anugerah daripada Kristus Yesus. Nah, saudara, penemuan ini ya seperti ia menemukan sebuah mutiara yang begitu berharga, yang sangat berharga. Ia menemukan harta yang betul-betul bernilai tinggi, jauh daripada apa yang telah ia lakukan sebelumnya, daripada ketakutannya, daripada ritual-ritual yang telah ikuti, peraturan yang selama ini dia jalankan. Dan penemuan yang ia dapatkan itu tentu tidak mudah diterima oleh sekitarnya saat itu ya. Dan Martin Luther pun kemudian harus mengambil sebuah keputusan yang sangat besar. Dia harus meninggalkan tradisi yang telah lama ia pegang, yang ia jalani. Ya, ada juga yang memang yang dipertahankan gitu, yang baik. Tapi dia meninggalkan hal-hal yang tidak benar, dan dia juga harus diperhadapkan dengan adanya pertentangan dari pihak-pihak yang ada pada saat itu. Dia menghadapi resiko yang sangat besar, ada ancaman bagi hidupnya. Namun sukacita dan keyakinan akan kebenaran yang ia temukan itu memberanikan dia, memberanikan hatinya, sehingga dia tetap berpegang pada kebenaran yang ia temukan itu. Maka terjadilah reformasi gereja. Sampai hari ini kita menikmati semua itu. Semua karena Tuhan, ya, bukan karena kehebatan Martin Luther juga. Nah, saudara, dari kisah Martin Luther ini mengingatkan kita pada perumpamaan Tuhan Yesus yang disampaikan di dalam Matius 13 ini. Di dalam ayat yang ke-44 sampai 46. Di sini Tuhan Yesus berbicara tentang seorang yang menemukan harta terpendam di ladang, dan juga seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah dan berharga. Kedua orang ini dalam perumpamaan ini memiliki kesamaan sebenarnya. Ketika mereka menemukan sesuatu yang bernilai bagi mereka, maka mereka kemudian dikatakan apa? Mereka menjual seluruh milik mereka, harta mereka, demi memperoleh sesuatu yang paling bernilai itu. Ya. Dan di ayat 13 ini kita menemukan ya di keseluruhan ayat yang ke-13 ini ya. Di sini ada kumpulan perumpamaan yang sangat khusus di mana Tuhan Yesus mengajar, yaitu tentang kerajaan surga. Nah, dalam bagian ini Yesus mengajar kepada banyak orang yang mengikuti dia, dan juga kepada para murid khususnya. Dan terdapat beberapa perumpamaan di situ. Ya, di sini saya menuliskan ada 7. Saya bagi menjadi 7. Yang pertama adalah tentang penabur. Ya, penabur di ayat 1 sampai 9, dan juga disinggung lagi di ayat 18 sampai 23. Ada juga perumpamaan tentang lalang. Ada biji sesawi, ada ragi, harta yang terpendam, mutiara yang berharga ya, seperti bagian yang sudah kita baca, dan juga yang bagian berikutnya adalah tentang pukat yang menjerat berbagai jenis ikan. Nah, saudara, Yesus mengajar dengan perumpamaan. Yesus memberikan pengajaran kepada semua orang yang berbondong-bondong datang mengikutinya, mendengar pengajarannya saat itu, termasuk para murid yang bersama dengan dia. Yesus mengajarkan mereka dengan sebuah perumpamaan. Perumpamaan, bahasa Yunani itu parabole atau gambaran, perbandingan. Perumpamaan itu adalah suatu perbandingan atau gambaran di mana sesuatu yang bersifat rohani atau yang abstrak ya, dijelaskan melalui hal-hal nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti ini
seperti yang sudah kita baca. Nah, mengapa Yesus mengajar dengan perumpamaan? Kalau kita lihat dari bagian ini ada dua, ya. Kita menemukannya. Alasan Yesus mengajar dengan perumpamaan dalam konteks ini. Yang pertama di ayat 11 dikatakan apa? Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Jadi para murid bertanya sebelumnya, tanya, Tuhan, kenapa sih Guru, kenapa sih harus mengajar dengan perumpamaan? Maka Yesus menjawab, ini jawabannya Yesus. Kepadamu, kepada para murid, diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada mereka tidak. Jadi sebenarnya di sini kita menemukan bahwa ternyata untuk mengerti tentang hal-hal rohani itu membutuhkan karunia atau kasih karunia daripada Tuhan, ya. Karunia, pemberian dari Tuhan. Dan orang yang sulit mengerti ya harus dengan perumpamaan. Ya, seperti orang-orang yang ada pada saat itu. Lalu yang kedua, ayat 13. Dikatakan juga di situ, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan, kata Yesus kepada mereka. Karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Yesus mau berkata-kata hal yang rohani, hal-hal yang bersifat surgawi, itu sangat susah diterima oleh orang saat itu. Maka dengan perumpamaan, Tuhan Yesus bisa menyampaikan kebenaran itu dan mungkin saja mereka bisa menerimanya, ya, menerimanya. Nah, dua perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan di dalam, khususnya di dalam ayat yang ke-44 sampai 46 ini adalah perumpamaan yang termasuk dalam kelompok yang sama, itu berbicara tentang kerajaan surga. Kerajaan surga. Di sini kerajaan surga diumpamakan seperti harta yang terpendam dan mutiara yang indah. Jadi sebenarnya inti dari semua perumpamaan di dalam pasal yang ke-13 ini itu berbicara tentang kerajaan surga, ya, kerajaan surga. Nah, saudara yang terkasih, kerajaan surga tentu tidak dapat kita pahami atau kita pikirkan hanya sebagai sebuah wilayah geografis gitu ya, wilayah kekuasaan, ya, kerajaan seperti misalnya kerajaan Inggris gitu ya, atau kerajaan Hasemit ya gitu ya. Berbicara tentang kerajaan surga dalam konteks Alkitab memang cukup luas dan banyak sekali, ya. Namun kita dapat melihat dalam konteks yang sangat khusus dari bagian ini, kita dapat menemukan bahwa paling tidak ada dua konsep utama tentang kerajaan surga. Yang pertama, kerajaan surga atau kerajaan Allah itu berbicara tentang keselamatan orang percaya di akhir zaman nanti. Semua orang pasti akan diselamatkan dan ada tempat orang-orang yang diselamatkan itu. Jadi dari uraian maksud perumpamaan ini dijelaskan bahwa kerajaan Allah itu mencakup dimensi akhir zaman atau ekskatologis. Ya, di dalam ayat yang ke-36 sampai 43. Ya, di mana nanti ketika Allah akan memisahkan orang yang benar, orang yang jahat. Nanti orang yang benar akan seperti gandum gitu ya, yang dipisahkan, dimasukkan ke dalam lumbung, dan juga orang jahat, orang yang tidak percaya, mereka akan dibuang, ya, dipisahkan, dikumpulkan, dibuang, dicampakkan ke dalam dapur api. Dan kita melihat di sini dalam konteks ayat yang ke-36 sampai 43, semua orang benar itu akan dikumpulkan, mereka pada waktu itu dikatakan akan bercahaya seperti mentari dalam kerajaan Bapa. Mereka memperoleh keselamatan, yaitu kehidupan yang kekal bersama Bapa di surga. Lalu yang kedua, kerajaan Allah itu berbicara tentang kehadiran Kristus. Kehadiran Kristus. Kita kembali ke pasal sebelumnya, ya,
agak bergeser ke belakang di pasal yang ke-12, di mana Tuhan Yesus ketika berhadapan dengan orang-orang yang menuduhnya mengusir setan dengan kuasa iblis. Di ayat 28, pasal yang ke-12, Tuhan Yesus mengatakan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Di sini menunjukkan bahwa kerajaan Allah, kerajaan surga itu bukan hanya sesuatu yang akan datang nantinya, ya seperti yang sebelumnya tadi, bukan hanya berbicara tentang keselamatan yang akan diterima oleh orang-orang percaya, tetapi juga kerajaan Allah itu sudah hadir, sudah ada, yaitu ada di dalam diri Yesus, di dalam karya Yesus. Dan Yesus menegaskan bahwa kerajaan Allah, kerajaan surga sesungguhnya sudah datang melalui kehadirannya. Kehadiran Yesus menyatakan kuasa dan pemerintahan Allah atas umatnya. Ia menjaga umatnya, ia memeliharakan umatnya, bahkan apa? Ia berkorban untuk menyelamatkan umatnya dari kebinasaan. Nah, Bapak Saudara, di dalam ayat yang ke-44 sampai 46 ini, Yesus mengumpamakan kerajaan Allah seperti harta yang terpendam dan mutiara. Dua perumpamaan ini tentu memiliki latar belakang konteks tertentu mengapa Yesus mengajarkannya. Maka kita melihat harta di ladang. Saudara, pada masa itu tentu tidak ada sistem perbankan yang sama seperti sekarang gitu ya, yang begitu mudah diakses. Masyarakat saat itu tidak memiliki tempat yang aman untuk menyimpan kekayaan mereka. Oleh karena itu, tanah itu seringkali dijadikan tempat penyimpanan harta yang paling aman. Ya. Orang-orang biasanya akan mengubur emas yang menjadi harta mereka, atau perak, atau permata, atau barang berharga lainnya di dalam tanah. Biasanya di kebun mereka atau di ladang mereka yang mereka miliki. Nah, mengapa mereka mengubur atau menyimpan harta itu? Agar terlindung dari pencuri-pencuri. Ya, pada saat itu sudah ada juga pencuri, ya, bukan hanya sekarang. Ya, pencuri sudah ada. Dan juga agar terhindar dari, ya, kalau ada perang itu biasanya, ada pengusiran, penganiayaan, penjajahan. Ya, kalau mereka pun dijajah, diusir ke tempat lain, harta mereka tetap aman gitu. Kemanapun mereka pergi, hartanya tetap ada gitu. Nah, jadi mereka merasa bahwa tempat itu aman. Tanah menjadi tempat paling aman untuk menyimpan harta. Menurut McLaren, dia mengatakan bahwa di masa lalu itu, di masa itu, pemerintah itu sebagai ancaman bagi orang-orang saat itu. Ya, sebagai ancaman, ya. Orang yang tampak kaya itu sangat berbahaya. Ya, bisa kena pajak paling besar, ya, dan juga bisa diambil hartanya. Jadi akhirnya mereka menemukanlah praktik penyembunyian harta itu di tempat yang cocok, di tempat yang aman. Ya. Kalau McLaren mengatakan biasanya di bawah batu, ya, di celah-celah pohon katanya, dan di dalam tanah, di lubang, digali. Nah, itu berbicara tentang harta di ladang. Lalu mutiara. Saudara, pada abad pertama, pada masa itu, ya, mutiara itu dianggap sebagai batu yang paling mahal harganya dan juga sangat langka di dunia timur saat itu. Dan sebelum ditemukan mutiara, cara membudidayakannya itu, ya, beda gitu ya. Kalau mungkin sekarang bisa diduplikat gitu, yang baru bisa bikin yang KW gitu kan. Kalau dulu nggak bisa. Orang bisa mengetahui yang mana yang asli dan yang mana yang palsu, ya. Mutiara yang alami itulah yang mereka impikan, karena itulah yang paling berharga, bukan yang dibikin-bikin di tempat-tempat tertentu. Mereka mau mutiara itu betul-betul yang alami, yang murni. Dan mutiara yang alami dari dasar laut itu
itu sangat sulit ditemukan. Sulit mendapatkannya. Ya, langka. Kalaupun ditemukan itu harganya sangat melampaui emas pada masa itu. Nah, jadi ketika berbicara tentang mutiara, orang-orang pada masa itu udah tahu mutiara itu seperti apa, harganya bagaimana, ya, nilainya bagaimana. Maka sangat cocok bagi mereka berbicara tentang hal yang paling berharga dalam bagian ini. Yesus menggunakan gambaran ini Bapak Saudara untuk menjelaskan bahwa kerajaan Allah itu tidak selalu atau bukan hanya sesuatu yang tampak di permukaan yang tidak ada nilainya gitu. Tetapi kerajaan Allah sesuatu yang sangat bernilai. Banyak orang melewati ladang itu setiap hari, mereka yang bekerja tanpa tahu bahwa di bawah ladang, di tanah yang mereka injak itu ada harta yang berharga sekali. Nah, Saudara, begitulah di dunia zaman ini gitu ya. Banyak orang tidak menyadari nilai dari Injil, dari kebenaran Injil, nilai dari kehidupan di dalam Kristus. Bagi orang yang terbuka hatinya dan menemukan kebenaran itu, ia seolah-olah menemukan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Ya, berharga. Dan itu paling bernilai. Nah, Saudara, kita melihat gambaran dua orang yang menemukan harta di dalam perumpamaan ini. Ada dua, ya, dua orang dan ada dua gambarannya. Yang pertama di ayat 44, orang yang menemukan harta terpendam di ladang. Dia menemukannya tanpa sengaja, dia nggak sengaja cari, tapi dapat menemukan. Di ayat 44 itu dikatakan apa? Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacita pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Orang ini tidak sedang mencari harta, dia mungkin sedang bekerja saat itu, ia mungkin seorang buruh saat itu, atau mungkin saja dia seorang yang sedang berjalan kaki gitu ya, nggak sengaja menggali-gali, lalu kemudian menemukan sesuatu yang luar biasa di tanah yang dia gali itu, tanpa dia rencanakan. Dan peristiwa ini menggambarkan sebuah penemuan yang tidak terduga. Sesuatu yang datang secara tidak diketahui sebelumnya, tidak direncanakan. Ya. Orang ini melambangkan seseorang yang mungkin ya tidak secara aktif mencari Kristus, tetapi Kristus yang kemudian menyingkapkan dirinya kepadanya. Kemungkinan juga seperti orang yang mendengar Injil tanpa sengaja, biasanya ada ya, tanpa sengaja mendengar Injil lalu percaya. Misalnya ikut kebaktian, niatnya nggak ada benar-benar berbakti, entahkah karena banyak orang jadi senang beribadah, oke datang aja gitu. Apakah karena mencari pasangan hidup kah, pokoknya aku kalau datang ke gereja harus dapat satu, ya. Paling tidak WhatsApp-nya dapatlah, ya gitu. Bagi kaum muda misalnya, bagi yang sudah berkeluarga jangan. Ya, Saudara, ini tidak disengaja. Mungkin orang yang demikian gitu ya. Mungkin mereka juga mendengar kesaksian hidup dari orang lain, dari rekan mereka, dari saudara mereka. Lalu kemudian mereka mendengar berita bahwa Kristus telah menolong mereka, dan kemudian dia juga tersentuh dengan hal itu. Ya. Dia nggak sengaja mendengarkan berita kebenaran itu. Ya. Ya. Kalau dalam Alkitab mungkin ini seperti perempuan Samaria ya. Perempuan Samaria di dalam Yohanes pasal 4. Ia bermaksud hanya untuk mengambil air di sumur. Lalu tetapi yang ditemukan bersama, kemudian ada Yesus di sana, menemukan bukan air yang hanya memuaskan dahaganya, tetapi juga air hidup, yaitu Yesus sendiri. Dan juga mungkin seperti Paulus itu dia perjalanan ke Damsyik di dalam Kisah Rasul pasal 9, dia tidak mencari Yesus, dia tidak mencari kebenaran tentang Yesus, tetapi dia ingin menganiaya pengikut-pengikut Yesus. Tetapi di dalam perjalanan
Yesus berjumpa dengan dia. Apakah Paulus sengaja mau berjumpa dengan Yesus? Enggak. Justru dia mau menganiaya pengikut-pengikut Kristus. Ya, saat itu. Ini adalah sebuah anugerah khusus, saudara. Anugerah khusus yang dinyatakan oleh Allah kepada orang-orang tertentu. Dan mungkin sebagian dari kita juga memiliki pengalaman yang sama, bisa jadi. Kita yang ada di sini. Ya, mengalami pengalaman yang sama. Lalu yang kedua, ada pedagang yang sedang mencari mutiara yang indah. Di ayat 45 sampai 46 dikatakan, demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Dia mencari, ya. Dia mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Berbeda dari yang pertama, saudara. Orang ini justru mencari. Dia memang mencari. Ia seorang pedagang, seorang pencari sejati, gitu ya. Pencari sesuatu yang paling berharga saat itu. Mungkin berkeliling dari pasar ke pasar, dari kota ke kota, betul-betul mencari mutiara yang dia inginkan. Dengan kerinduan dia betul-betul menemukan mutiara yang terbaik itu. Ya. Yesus menggambarkan di sini bahwa ini adalah seorang yang sangat tekun, yang tidak mencari dengan sembarangan, tetapi mencari dengan keahlian, dengan ketekunan yang betul-betul luar biasa. Dan kemudian ketika ia menemukan akhirnya, ia betul-betul menyadari bahwa ia telah memperoleh harta yang paling berharga itu. Pedagang ini melambangkan jiwa yang haus akan kebenaran. Ya, banyak orang yang terus mencari kebenaran. Ya. Seorang yang dengan tekun mencari makna hidup, kebenaran sejati dalam hidupnya. Mungkin ia mencoba berbagai jalan, mencari di berbagai kepercayaan. Oh, kayaknya nggak ada ini satu itu, mencari kebenaran. Tetapi pada akhirnya kemudian ia menemukan bahwa Kristus hanya satu-satunya yang memberikan makna sejati dalam hidupnya. Mungkin ada juga pengalaman hidup ya, orang yang mengalami hal demikian. Dia mencari kebenaran di dalam berbagai kepercayaan, tetapi kemudian dia menemukan yang sejati, yaitu di dalam Kristus. Ya, mungkin ini seperti dalam Alkitab, Nikodemus gitu ya. Dia sudah menjadi seorang ahli Taurat ya. Tapi kemudian dia datang kepada Yesus malam-malam mencari kebenaran itu. Dan kemudian dia menemukannya di dalam Yesus. Saudara, dua hal ini terlihat berbeda, namun sebenarnya memiliki penegasan yang sama. Di mana orang yang menemukan harta terpendam itu dengan sukacita ia menjual miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian juga orang yang menemukan mutiara itu, mutiara yang sangat berharga, ia pun menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Mengapa mereka begitu niat untuk membeli apa yang mereka temukan? Karena mereka tahu bahwa apa yang telah mereka temukan itu nilainya jauh lebih berharga daripada apa yang sebelumnya mereka miliki. Jika kita kaitkan dengan hal kerajaan surga yang diumpamakan oleh Yesus, maka orang yang menemukan kerajaan surga adalah mereka yang telah menemukan harta yang sejati, harta yang telah tersembunyi itu, mutiara yang tidak kalah harganya dibanding dunia ini. Mungkin mereka ya punya status saat itu, mereka juga punya harta sendiri gitu ya sebelum menemukan itu, mereka punya posisi, punya relasi, tapi kemudian ketika mereka menemukan sesuatu yang paling berharga, ternyata semua itu dianggap mereka tidak berharga lagi. Justru yang mereka temukan itulah yang paling berharga. Ketika orang menemukan Kristus, ketika orang menemukan kerajaan surga, keselamatan itu, maka hal-hal yang bersifat fana itu tadi, harta, kekayaan, jabatan,
relasi, apapun itu, kuasa. Semua yang fana itu akan kalah nilainya dibanding dengan Kristus yang memberikan keselamatan. Maka pertanyaannya, apakah kita sudah menemukan harta yang berharga itu dalam hidup kita? Atau jangan-jangan sampai hari ini kita masih belum yakin dengan diri kita sebagai orang percaya, atau kita masih mencari-cari harta itu, ya. Apakah kita sudah menemukannya? Ya, saya percaya kita semua sudah menemukan Kristus, ya. Nah, Bapak Saudara, dalam bagian ini kita merenungkan ada dua hal. Kerajaan surga itu adalah bagian penting dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, kerajaan surga itu adalah harta yang paling berharga bagi orang percaya. Yesus menggambarkan kerajaan surga seperti yang tadi, dua harta dan mutiara. Dan tentu perumpamaan ini menunjuk bahwa hidup dalam kerajaan Allah bukan hanya sekedar sebuah pengalaman keagamaan saja, melainkan sebuah pengalaman rohani bersama dengan Kristus yang mengubah seluruh arah kehidupan dan makna dari kehidupan kita. Seorang yang menemukannya akan dengan segera menyadari bahwa nilai hidup dalam Kristus dan di dalam karya keselamatan itu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dimilikinya di dunia ini. Kristus dan karya keselamatannya tidak dapat dibandingkan dengan harta duniawi. Dalam pengertian umum, zaman ini harta adalah sesuatu yang memberikan rasa aman, ya, yang paling berharga, memberikan status baik, menjamin masa depan, ya. Harta itu bisa begitu, ya, sudut pandangnya. Namun Yesus membalik pengertian itu dengan dia menegaskan bahwa keamanan, masa depan yang sejati bukanlah pada harta duniawi, tetapi pada harta surgawi yang kekal, yaitu persekutuan dengan Allah melalui dirinya di dalam kekekalan itu. Ini adalah harta sejati yang melampaui daripada emas, perak, dan juga permata. Maka kita perlu ingat apa yang dikatakan dalam surat 1 Petrus. Dikatakan di sini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Darah yang mahal, darah Kristus adalah harta yang mahal yang membayar lunas kehidupan kita dari dosa, sehingga kita beroleh kasih karunia dan diselamatkan. Orang yang menemukan harta itu, di dalam bagian ini dikatakan mereka bersuka cita. Sukacita itu lahir karena mereka telah menemukan apa yang paling berharga. Saudara, demikianlah ketika kita sungguh menemukan Kristus, kita akan rela meninggalkan kebiasaan lama kita, manusia lama kita, meninggalkan nilai-nilai hidup duniawi yang sia-sia itu, atau mungkin kenyamanan pribadi kita, untuk mengejar kebenaran yang sejati dalam Kristus. Mengapa hal demikian terjadi? Alkitab sendiri mengatakannya bahwa tidak mungkin orang mengabdi pada dua tuan. Nggak mungkin mengabdi pada Mamon atau kepada Tuhan. Ya, harus pilih salah satu. Mengabdi pada Tuhan, ya. Tidak ada orang yang mengabdi dua tuan. Perumpamaan ini menantang kita, saudara, untuk memeriksa nilai hidup kita. Apa yang paling berarti dalam hidup kita saat ini? Apa yang membuat hidup kita bernilai saat ini? Saudara, hidup dalam kerajaan Allah berarti kita menempatkan Kristus sebagai pusat dan nilai hidup tertinggi. Sehingga setiap keputusan kita, setiap harapan kita, cita-cita kita, relasi kita, semuanya diarahkan untuk kemuliaannya. Ketika seorang menjadikan Kristus sebagai harta dalam hidupnya, ia tidak akan pernah takut kehilangan harta, sebab ia telah memiliki harta yang kekal itu.
Memiliki Kristus berarti memiliki jaminan keselamatan. Karena keselamatan tidak didapat di luar Kristus. Ya. Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan itu, jaminan keselamatan itu. Maka hal ini sejalan dengan tema untuk memperingati hari reformasi, saudara. Temanya adalah Solus Christus, hanya Kristus. Ya, yang menekankan bahwa keselamatan dan pembenaran hanya dapat diperoleh melalui Kristus. Hanya Kristus yang sanggup memulihkan relasi manusia dengan Allah. Kristus adalah harta paling bernilai dalam hidup kita, baik hidup kita saat ini maupun hidup kita yang akan datang. Jangan sia-siakan kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita untuk mengenal Kristus. Jangan sia-siakan itu. Selagi ada kesempatan untuk kita bisa mengenal Kristus, mari kita datang kepadanya. Teruslah percaya kepada Kristus. Teruslah berserah kepada Kristus. Karena Kristus tidak akan pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Amin. Yang kedua, ketika orang memperoleh kerajaan surga, itu membaharui perspektif iman. Perumpamaan ini juga memperlihatkan ketika kerajaan surga itu diperoleh, ada jaminan yang diperoleh di dalamnya. Baik orang yang menemukan harta di ladang tanpa sengaja maupun pedagang yang mencari mutiara yang dengan tekun, keduanya menunjukkan adanya perubahan perspektif setelah mereka menemukan sesuatu yang benar-benar bernilai itu. Mereka tidak berhenti pada penemuan itu saja, saudara. Mereka bertindak dengan rela, mereka menjual seluruh miliknya demi memperoleh harta yang berharga. Nah, demikianlah dalam kehidupan iman sebagai orang percaya. Ketika seseorang menemukan kebenaran Injil dan menemukan Kristus di dalam iman yang sejati, ya, kita akan diberikan cara pandang yang baru, nilai kehidupan yang baru oleh Kristus. Ya. Hal-hal yang mungkin kita anggap paling berharga dulu dalam hidup kita, ketika kita berjumpa dengan Kristus, ya, itu tidak lagi sama bandingannya dengan bagaimana pengenalan kita yang luar biasa di dalam Kristus. Iman kepada Kristus bukan hanya sebatas pengetahuan, pengakuan di bibir, melainkan sebuah keputusan yang nyata, yang sungguh, di mana kita menempatkan Kristus sebagai pusat dalam hidup kita. Walaupun itu harus ada salib yang dipikul, ya. Ada salib yang dipikul, ada kuk yang mesti ditanggung. Ya, tetapi Yesus pernah berkata kan di dalam Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang. Yesus sendiri mengatakan, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat keterangan. Bahkan ketika kita memikul kuk Kristus pun, jiwa kita tidak akan pernah meronta-ronta, menggila, dan kehilangan arah. Tetapi jiwa kita akan tenang. Ya, jiwa kita akan tenang. Dengan iman yang diperbaharui, seorang tidak lagi melihat salib sebagai ancaman, salib sebagai kerugian untuk mengikut Kristus. Orang yang sudah diperbaharui tidak akan pernah memiliki perspektif yang demikian. Mereka akan memiliki sudut pandang yang berbeda. Salib itu sebagai jalan menuju kerajaan surga, pengabdian kepada Allah. Nah, saudara, pengorbanan dalam perumpamaan ini bukanlah tindakan yang menyedihkan tentunya. Tetapi ini adalah sebuah tanggapan yang penuh dengan sukacita. Kita lihat dari orang-orang yang menemukan ini, ya. Dari tindakan seorang perumpamaan ini kita menemukan bahwa ia rela berkorban dengan tulus, ikhlas. Pengorbanan yang tulus dari mereka itu menunjukkan bahwa apapun mereka berikan untuk memperoleh sesuatu yang paling berharga itu. Pengorbanan yang tulus itu tidak dilakukan dengan keterpaksaan, karena keterpaksaan, ya. Kalau ada keterpaksaan, yaitu bukan pengorbanan, ya, meskipun dengan keringat dan lelah, itu bukan pengorbanan, ya. Karena pengorbanan sejati adalah tindakan yang dilakukan dengan hati yang penuh dengan sukacita, meskipun itu adalah sesuatu yang sangat berat mungkin kita jalani. Pengorbanan hidup dalam Kristus menjadi tanda dari hati yang telah diperbaharui oleh kasih karunia-Nya.
Kita dipanggil tidak hanya untuk percaya, Bapak Saudara, tapi juga untuk taat, hidup bagi Dia, dan memperoleh sudut pandang surgawi sama seperti Kristus. Ya. Ketika kita hidup dengan perspektif surga, mungkin kita akan ditertawakan, mungkin kita dianggap bodoh, mungkin kita juga dibully oleh dunia, oleh sekitar kita. Mungkin kita kehilangan teman, kita kehilangan circle kita yang biasanya tiap-tiap hari kita bergabung di situ, ya. Atau kehilangan kesempatan, bahkan dihina karena kita setia pada iman kita. Tetapi inilah jalan salib yang terlebih dahulu telah Kristus jalani. Ya. Ia pernah ditolak, ia pernah dicemooh, bahkan akhirnya ia juga disalibkan, ya, dianiaya sedemikian rupa sampai mati. Namun dari penderitaan itu, dari penderitaan Kristus, dari salib Kristus itu terpancar kasih dan kemuliaan dari Allah. Maka mengikut Kristus memang menuntut harga yang harus dibayar. Harga penyangkalan diri, harga ketaatan, dan juga harga kesetiaan. Tetapi harga itu tidak pernah sia-sia, saudara. Sebab ada sukacita, ada damai yang melampaui segala akal itu yang diberikan oleh Kristus kepada setiap orang yang setia kepadanya. Hidup dalam kerajaan Allah bukan soal seberapa banyak hal yang kita miliki, seberapa hebat pengertian kita tentang firman Tuhan, seberapa banyak harta kita di dunia ini, seberapa banyak relasi yang kita miliki, seberapa hebat pelayanan yang kita miliki, melainkan seberapa dalam kita menyerahkan diri kita, mempercayakan hidup kita sepenuhnya pada Kristus. Hidup dalam kerajaan Allah. Maka Yesus katakan di dalam Lukas 9 ayat 23, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Setiap hari, Bapak Saudara, setiap hari harus memikul salib, ya, harus menyangkal diri, ya. Orang yang hidup dalam jaminan keselamatan adalah mereka yang telah menemukan harta surgawi yang paling berharga dan juga yang kekal. Mereka disebut orang-orang yang bersuka cita karena kasih dan karya Kristus. Pertanyaannya, bagaimana respon kita sejak pertama kali kita berjumpa dengan Kristus? Adakah sudut pandang kita berubah? Perspektif kita dibaharui? Sudahkah kita bersuka cita ketika kita berkorban untuk Kristus? Apakah kita masih seperti yang dulu? Seperti hidup kita yang lama. Maka satu, kita perlu sebaiknya memastikan apakah Kristus benar-benar sudah memerintah dalam hidup kita, dan memastikan bahwa hidup kita telah mengalami pembaharuan ilahi dalam Kristus. Dan juga kita perlu memastikan hidup kita tiap-tiap hari itu dijalani dengan ketaatan, dengan pelayanan yang tulus, dengan kasih yang murni. Karena semua aspek yang kita jalani tiap-tiap hari untuk kerajaan Allah adalah bagian dari investasi kita di sorga nanti, Bapak Saudara. Matius 6 ayat 19-21 berkata apa? Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jika demikian, tidak ada yang dapat mengambil harta kita kalau kita mengumpulkan harta di sorga. Berinvestasilah di sorga, Bapak Saudara. Ya, investasilah di sorga. Dan tidak ada orang yang membanggakan diri. Filipi 3 ayat 7-8, ayat nas pembimbing kita tadi.
Dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Paulus mengatakan bahwa semua yang telah ia miliki, yang dianggap untung sebelumnya, semuanya itu adalah sampah karena pengenalannya akan Kristus itu lebih mulia daripada apapun. Dan hendaklah kita semua hidup di dalam pengertian yang sama seperti Paulus yang telah dibaharui. Hendaklah kita juga dibaharui di dalam Dia. Dan jangan sampai kita bermegah karena apa yang sudah kita miliki hari ini, tapi bermegahlah di dalam Tuhan karena kita bisa mengenal Dia. Maka Yeremia 9 ayat 23-24 berkata, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena bijaksananya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Yang Allah sukai adalah ketika kita bermegah karena kita mengenal Dia, memahami Ia. Ya. Maka berbahagialah kita yang sudah mengenal Kristus. Ya. Kapanpun kita, sejak pertama kali kita menemukan Kristus dalam hidup kita, berbahagialah kita semua. Karena kita sudah punya jaminan itu. Ya. Jaminan di dalam Dia. Maka penutup dari firman Tuhan hari ini ada dua. Yang pertama, menemukan Kristus adalah menemukan harta yang sejati. Ketika kita sungguh menemukan Kristus dan karya keselamatannya dalam hidup kita, maka tidak ada lagi yang lebih berharga selain daripada hidup bagi Dia. Seperti orang yang menemukan harta terpendam dan mutiara yang indah itu, ia rela meninggalkan segala sesuatu demi memiliki harta paling berharga. Keselamatan bukan keyakinan yang buta, bukan pengharapan yang buta, bukan pengertian yang kosong yang Kristus tawarkan, melainkan itu adalah sesuatu yang sungguh menjadi jaminan bagi setiap orang yang percaya. Jaminan bagi kita semua. Itu yang akan menuntun kita untuk menuju kerajaan sorga. Yang kedua, hidup dalam jaminan keselamatan berarti dibaharui dalam iman dan beroleh perspektif surgawi. Mereka yang telah menemukan harta kerajaan Allah akan hidup dengan nilai-nilai yang baru. Bukan mengejar kepuasan duniawi, melainkan mengejar kesetiaan, mengejar kemuliaan yang ada dalam Kristus. Hidup dalam Kristus berarti menyerahkan diri sepenuhnya kepada pemerintahan Kristus tiap-tiap hari. Melihat segala sesuatu dari perspektif kekekalan, dari sudut pandang Kristus, dan juga menginvestasikan harta di sorga melalui kasih kita kepada Kristus dan sesama, melalui pelayanan kita, melalui ketaatan kita kepadanya. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan boleh memberkati melalui kebenaran firman. Dalam segala keterbatasan kami berjuang untuk boleh memahami dan mengertinya. Ampuni kami Tuhan jika dalam keterbatasan kami belum mampu untuk mengerti sepenuhnya kehendak Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus pasti akan memimpin kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu dan menuntun kami untuk hidup berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadi bagian dalam hidup kami, untuk kami melihat kehidupan kami di dalam Kristus adalah kehidupan yang paling berharga, yang paling bernilai dibanding dengan kehidupan dunia yang telah kami jalani mungkin di dalam kehidupan lama kami. Kami bersyukur Kristus telah menemukan kami dan kami boleh memperoleh jaminan keselamatan dari Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu bertumbuh dan juga berbuah dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Terima kasih dalam nama Yesus. Dan juga kami saat ini menaikkan doa kami Tuhan di hadapan Tuhan, menaikkan syafaat kami. Kami mohon Tuhan memberkati seluruh jemaat di GI3 Tokyo. Biarlah Tuhan memampukan seluruh jemaat-Mu dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab pribadi lepas pribadi. Biarlah kiranya anugerah Tuhan yang terus menyertai dan memampukan untuk menjalani kehidupan tiap-tiap hari. Bahkan kami bersyukur Tuhan boleh memeliharakan setiap waktu. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk jemaat-Mu yang berulang tahun, baik untuk Ibu Christine Veronica, Saudari Martina, Ibu Oktora, Saudara Yoel, Ibu Aryani, Saudara Victor Bima, Ibu Rifa, Bapak John Robert, Adik Fido, Ibu Ani Ogasawara, Ibu Enik, Saudara Rido, Bapak Koichi Kawamura, Saudari Rizky Mega, dan semua jemaat yang berulang tahun yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami mohon Tuhan memberkati kehidupan hamba-hamba-Mu ini di dalam usia yang baru. Kiranya anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan yang boleh menyertai. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga tidak lupa berdoa untuk jemaat-Mu yang memerlukan pertolongan Tuhan, memerlukan pemulihan daripada Tuhan. Berkati Ibu Ellen, Bapak Sakurai, Bapak Yanes, biarlah kiranya pemulihan Tuhan nyatakan. Kiranya ada pekerjaan tangan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan melalui hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat ibu-ibu yang sedang mengandung. Kami berdoa untuk Ibu Winda Sirait, Ibu Welsa, Ibu Aprianti Siagian, Ibu Katarina Pandiangan, Ibu Natasha Yosua. Tuhan berkati, biarlah kiranya di dalam masa kehamilan Tuhan peliharakan janin dan ibu. Biarlah menuju persalinan nanti dengan keadaan baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Indonesia, berkati Jepang ini. Biarlah kemuliaan Tuhan juga dinyatakan di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga. Inilah syafaat kami yang dapat kami naikkan kepada Tuhan. Dan kami akan mengakhiri doa syafaat ini seperti doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.